Halo guys, perkenalkan nama saya Melisa Rungu. Di video kali ini saya akan membahas tentang podcast sebagai media pembelajaran alternatif di era pandemi COVID-19. Sebelum lebih jauh, kita akan membahas tentang tren podcast itu sendiri di kalangan milenial. Di era digital saat ini, podcast merupakan media yang tidak asing di kalangan kaum masa kini. Podcast sebagai inovasi audio digital memiliki kedudukan yang cukup populer di seluruh dunia. Dapat didengarkan secara online melalui aplikasi seperti Spotify, Anchor, Google Podcast, dan lain sebagainya. Perlu teman-teman ketahui, podcast diketahui Indonesia memiliki pendengar podcast terbanyak di Asia Tenggara. Hal tersebut tercermin dalam tren konsumsi podcast yang meningkat terutama saat pandemik. Pendengar podcast dinominasi oleh kaum muda. Pendengar podcast dinominasi oleh usia 20-25 tahun sebesar 42,12%. Kemudian diikuti oleh kelompok usia 26-30 tahun serta 30-35 tahun. Sebagian besar dari para pendengar podcast mengakui tertarik mendengar konten yang disajikan karena podcast memiliki konten yang kekinian dan inovatif. Podcast dapat didengarkan secara praktis, efisien saat berada di kendaraan, saat berolahraga, saat memasak, dan saat keanekaragaman kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke podcast sebagai media alternatif penunjang pembelajaran di era pandemik. Podcast sebagai alternatif media pembelajaran di era pandemik merupakan salah satu pilihan tepat untuk membantu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Media podcast merupakan media yang praktis dan fleksibel, tidak terikat oleh jarak dan waktu. Podcast juga memungkinkan peserta didik untuk mendengarkan materi secara berulang-ulang sehingga lebih efektif untuk memahami materi. Didukung dengan penyampaian materi oleh pendidik dalam kurung kayak guru dan dosen yang memiliki kekhasannya masing-masing dalam hal suara dan gaya mengajar. Hal ini membuat peserta didik merasa lebih dekat dan nyaman mendengarkan materi seperti halnya pembelajaran tatap muka. Media podcast merupakan media yang mudah dan murah dari segi pembuatannya dibandingkan dengan media digital lainnya. Guru maupun dosen dapat merekam materi ajaran menggunakan perangkat yang dimiliki. Para podcaster profesional yang saat ini memiliki banyak pengikut di berbagai platform digital memang menggunakan peralatan canggih yang dapat menghasilkan suara yang jernih seperti mikrofon, handphone, alat perekam, penyaring suara, serta sebagian aplikasi pengedit atau audio gratis maupun bayar yang berinstal di perangkat komputer. Namun, sebagai podcast pemula, tidak ada salahnya untuk mencoba merekam audio melalui laptop maupun smartphone. Kecanggihan teknologi saat ini membuat kedua perangkat tersebut dibekali dengan aplikasi perekam suara berkualitas terbaik. Podcast pemula hanya perlu untuk merekam suara di tempat yang minim noise, misalnya di ruang yang tertutup rapat dan tempat yang jauh dari keramaian. Jangan khawatir apabila podcast pemula belum memiliki keterampilan yang berada dalam hal pengeditan audio. Saat ini banyak tutorial di YouTube yang dapat disimak, mulai dari tutorial paling sederhana hingga level pro. Setelah beres dengan proses edit, yang dilakukan adalah pengunggahan melalui platform audio online seperti Spotify dan semacamnya. Spotify dipilih karena memiliki aplikasi yang banyak digunakan oleh peserta didik saat ini. Media podcast paling cocok diterapkan untuk siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa perguruan tinggi selaku peserta didik dan entitas perguruan dengan penggunaan gadget yang tinggi serta familiar. Media podcast tidak hanya menggunakan sebagai sarana penyampaian materi dari pendidik ke peserta didik, namun juga diharapkan peserta didik dapat belajar berbicara atau melakukan presentasi saat mendengarkan guru atau dosen menyampaikan materi melalui podcast.
Dengan demikian, keberadaan podcast sebagai media pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif penunjang pembelajaran jarak jauh yang efektif di era pandemi COVID-19. Dapat kita tarik kesimpulan, peran podcast sebagai media pembelajaran alternatif di era pandemi COVID-19 merupakan media yang sangat-sangat membantu bagi banyak orang dan dari berbagai kalangan baik muda maupun dewasa. Halo guys, sekian dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya Melisa Rungu undur diri. Shalom.